Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Nurwidia, NIM 186372 dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai indikator asam basa alami dari tanaman melati Jepang. Tanaman melati merupakan salah satu jenis tanaman hias yang dapat berbunga. Ada beberapa jenis tanaman melati, salah satunya yaitu melati Jepang yang mempunyai bahasa Latin yaitu Pseuderanthemum reticulum. Untuk klasifikasinya, melati Jepang ini memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordo Scrophulariales, famili Acanthaceae, genusnya Pseuderanthemum, dan spesiesnya yaitu Pseuderanthemum reticulum. Tanaman ini termasuk ke dalam kategori tanaman semak yang tumbuhnya tegap. Mempunyai bentuk pohon yang berbatang kecil, tingginya hanya mencapai 1,5 sampai 2 meter. Daunnya berwarna hijau tua, hijau muda dengan campuran warna kuning. Warna dari mahkota bunga ini yaitu ungu muda yang hampir berwarna putih susu. Bunga melati Jepang ini dapat tumbuh di mana saja, baik di dataran rendah maupun tinggi. Selain memiliki daya tarik yang tinggi karena keindahannya, tanaman ini juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Contohnya yaitu biasanya digunakan pada bahan baku industri komestika, kemudian minyak wangi, tekstil, hingga penyedap teh. Hal tersebut dikarenakan adanya kandungan minyak atsiri yang dikenal mempunyai mutu yang baik dan mengandung senyawa lain seperti livaril asetat, indol, dan bensil. Nah, untuk manfaat bunga melati Jepang ini diantaranya yaitu dapat digunakan untuk menangkal penyakit jantung dengan cara mengkonsumsi teh melati yang biasanya merupakan campuran antara teh hijau dengan daun melati. Teh melati ini dikenal sebagai salah satu cara untuk menangkal radikal bebas yang dapat mengakibatkan penyakit jantung maupun beberapa tipe kanker. Hal tersebut karena adanya kandungan polifenol yang tinggi pada teh bunga melati sehingga memiliki sifat antioksidan. Teh melati ini juga dapat membantu menurunkan berat badan dan mempercepat metabolisme. Polifenol juga dapat membantu melindungi terhadap penyakit jantung dan mencegah kolesterol LDL atau kolesterol jahat yang dapat mengoksidasi hingga berpotensi menyumbat arteri. Selain itu, kandungan polifenol dalam teh melati juga dapat membantu menetralkan bakteri pembentuk plak seperti Streptococcus mutans dan dapat melawan bau mulut. Selain kandungan polifenol, teh melati juga mengandung kafein dan L-theanin yang dapat membantu agar lebih fokus hingga dapat meningkatkan memori jangka pendek, juga dapat dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit Alzheimer dan Parkinson. Selain itu, mengkonsumsi teh melati juga memungkinkan agar tubuh terhindar dari penyakit diabetes tipe 2. Selain itu, bunga melati juga dapat digunakan sebagai terapi kesehatan seperti untuk mengobati penyakit sesak nafas, sakit kepala, demam, hingga stres. Bunga melati juga dikenal karena harumnya yang begitu semerbak. Nah, karena itu wangi bunga melati ini kerap dijadikan sebagai campuran dalam berbagai produk kecantikan seperti sabun, lotion, dan lain sebagainya, hingga dapat digunakan sebagai deodoran. Penggunaan lotion dari bunga melati dipercaya dapat mengembalikan kelembapan hingga elastisitas kulit. Bunga melati juga diyakini dapat mengurangi kerutan halus pada wajah serta dapat membuat kulit terlihat lebih muda dan sehat. Kemudian bunga melati ini juga digunakan sebagai deodoran alami untuk mencegah bau badan yang kurang sedap, hingga digunakan sebagai conditioner rambut karena senyawa dalam bunga melati ini mampu membersihkan dan menjaga kesehatan rambut hingga rambut serta kulit kepala. Bunga melati Jepang ini juga dapat meringankan gejala hepatitis, sirosis, dan penyakit hati lainnya.
lalu dapat juga mengatasi sakit perut hingga disentri atau sakit perut yang sangat parah, kemudian dapat mencegah stroke, dapat mengurangi keluarnya ASI atau air susu ibu yang berlebihan, lalu mengobati penyakit kulit seperti jerawat hingga mempercepat proses penyembuhannya, lalu dapat juga dimanfaatkan untuk meningkatkan mood karena aromanya yang begitu menenangkan, dan sebagai penguat rasa juga aroma pada makanan dan minuman. Di Indonesia sendiri, manfaat bunga melati terkenal dapat menyembuhkan jerawat, flu, radang mata merah, dan bengkak akibat gigitan serangga. Khasiat ini karena adanya kandungan flavonoid, saponin, tanin, indol, dan bensil alkohol dalam daun melati yang diduga memiliki aktivitas antibakteri. Nah, untuk fungsi bunga melati Jepang sendiri, yaitu biasanya digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki keindahan dan wangi. Kemudian juga perawatannya juga sangat mudah karena dapat tumbuh di daratan rendah maupun daratan tinggi, namun akan lebih baik tumbuh di daratan tinggi, akan lebih cepat pertumbuhannya. Lalu tumbuhan ini juga dapat digunakan sebagai pembatas ladang ataupun sawah ataupun pekarangan rumah. Selanjutnya, apakah tanaman ini dapat digunakan sebagai indikator asam ataupun basa? Jawabannya tidak. Bunga melati tidak dapat digunakan sebagai indikator asam dan basa karena warnanya yang kurang kontras antara asam dengan basa, di mana pada kondisi asam, bunga melati memiliki warna putih kekuningan dan dalam kondisi netral berwarna kuning pudar. Yang terakhir dalam kondisi basa memiliki warna kuning. Dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan kontras dalam perubahan warna sehingga bunga ini tidak dapat digunakan sebagai indikator asam maupun basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Nurat Hanisa dengan NIM 1863379 dari kelompok 7. Di sini saya akan bahas salah satu tanaman yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena zaman yang sudah canggih, kita dapat mencari tahu nama ataupun spesifikasi dari tanaman itu sendiri dengan Google Lens. Caranya yaitu tinggal menambahkan gambar yang telah kita foto. Ya, sudah ketemu namanya ternyata hanjuang atau nama latinnya Cordyline fruticosa. Mari kita bahas. Tanaman hanjuang, nama latinnya Cordyline fruticosa LSC. Nama lokalnya yaitu andong merah. Fungsinya itu bisa sebagai tanaman pelindung dan penghalang di sawah atau di ladang. Dapat juga sebagai tanaman hias di pekarangan, taman maupun kuburan, serta dapat dipakai sebagai tanaman pagar atau pembatas di perkebunan teh. Tanaman andong atau Cordyline fruticosa LSC termasuk dalam bangsa Liliales, suku Liliaceae, dan marga Cordyline. Nama daerah pada tanaman andong ini diantaranya itu ada dari Aceh itu bisa disebut Bakjuang, dari Medan bisa disebut Linjuang, dari Palembang bisa disebut Tumjuang, dari Sunda itu Hanjuang, dari Madura bisa kayu urip, dan dari Jakarta bisa disebut andong. Masih banyak lagi daerah yang menyebutkan nama-nama dari andong merah ini. Andong merah ini merupakan salah satu tanaman khas Indonesia yang diketahui berkhasiat sebagai obat yang bekerja dalam proses penyembuhan luka. Daun andong merah ini mengandung flavonoid. Flavonoid itu termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Flavonoid bersifat agak asam sehingga dapat larut dalam rasa. Gunanya flavonoid ini bisa sebagai antibakteri dan antioksidan. Lalu mengandung saponin. Saponin adalah suatu glikosida, yaitu senyawa yang terdiri atas gula dan bukan gula, yang bila dihidrolisis akan menghasilkan bagian A-glikon yang disebut satobenzin dan bagian glikon. Kandungan saponin ini dapat memicu pembentukan kolagen yang berperan dalam proses penyembuhan luka. Lalu mengandung tanin, yang merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam senyawa polifenol tanin, mempunyai kemampuan mengendapkan protein. Kandungan tanin ini dapat menyebabkan penutupan pori-pori kulit, memperkeras kulit, menghentikan eksudat,
dan pendarahan yang ringan, serta steroid, dan dapat juga meningkatkan kecepatan pembentukan epitelisasi. Dan juga tanaman ini ternyata bisa digunakan sebagai obat sakit kepala, diare, disentri, TBC paru, asma, sakit kulit, dan lain-lainnya. Usaha pemanfaatan bahan alami sebagai zat warna telah dilakukan oleh beberapa penelitian, yaitu menurut Manurung tahun 2012 itu memanfaatkan kulit buah manggis, lalu ada Handayani dan Maulimin tahun 2014 itu menggunakan tanaman nila sebagai pewarna alami. Nah, pada penelitian Mita Rosita dan kawan-kawan ini pada 2014 itu menggunakan tanaman andong merah sebagai pewarna batik dengan mensintesis pigmen alaminya. Tanaman andong memiliki daun berwarna merah sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai zat warna atau pigmen alami. Tanaman andong merah ini sangat mungkin dijadikan sebagai indikator asam basa. Indikator alami pada praktikum yang dilakukan oleh Arifatul Aini dan kawan-kawannya, ekstrak daun andong merah terlihat bahwa daerah yang menunjukkan asam cenderung berwarna kemerahan dan daerah yang basah cenderung berwarna hijau hingga kecoklatan. Hal ini menunjukkan daun andong dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Daun andong dapat digunakan sebagai indikator karena adanya perbedaan warna yang mencolok dari daerah asam ke basa. Adapun literatur yang saya gunakan ini dapat dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahnur Hakiko, NIM 186300083. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit perihal bunga sepatu atau dikenal dengan Hibiscus rosa sinensis L. Bunga sepatu atau dikenal dengan kembang sepatu memiliki nama latin yaitu Hibiscus rosa sinensis L yang merupakan tumbuhan asli daerah tropis di dataran Asia. Kemudian tanaman ini menyebar di berbagai negara hingga menuju Eropa. Kembang sepatu banyak dijumpai di Indonesia. Oleh karena itu, bunga sepatu sendiri memiliki beberapa sebutan di berbagai daerah. Salah satunya yaitu Aceh disebut dengan bungong roja, sedangkan di Jawa Barat disebut dengan kembang wera. Untuk di Nusa Tenggara disebut dengan umbu hanga, sedangkan di Sulawesi disebut dengan ulange, di Maluku disebut dengan ubu-ubu, dan di Tidore disebut dengan bala bunga. Kembang sepatu sendiri memiliki nama internasional, seperti di Filipina dikenal dengan nama gumamela. Selanjutnya, manfaat dan kandungan dari kembang sepatu. Di Indonesia sendiri, kembang sepatu memiliki banyak manfaat. Di antaranya yaitu sebagai obat gondongan, keputihan, sariawan, batuk berlendir, radang saluran nafas, dan demam malaria. Bunga sepatu memiliki berbagai kandungan kimia yang dapat mencegah pertumbuhan organisme penyakit. Salah satunya yaitu tanin, alkaloid, tripenoid, flavonoid, terakselil, asetat, polifenol, saponin, hibisetin, cyanidin, glikosida cyanidin, quercetin, glikosida cyanidin, C-oksalat, zat pahit, dan peroksidase. Tanaman kembang sepatu ini memiliki bunga yang bervariasi dengan berbagai warna, serta daun yang diduga paling banyak mengandung khasiat. Serta bagian akar tanaman kembang sepatu ini juga sering dijadikan sebagai ramuan herbal. Berdasarkan dugaannya, ternyata daun kembang sepatu ini memiliki kandungan anti panas dalam yang tentunya dapat menurunkan panas dalam. Berikut merupakan cara pembuatannya. Pertama yaitu daun dicampur dengan air, kemudian daun diremas dan disaring menggunakan saringan. Sari yang diperoleh kemudian dapat dikonsumsi. Air hasil remasan daun kembang sepatu dapat menurunkan panas dalam dengan sekali minum dalam jangka waktu 4 jam. Karena hasil remasan daun kembang sepatu memiliki kandungan glikosida, sehingga berkhasiat dapat menurunkan panas dalam.
Kembang sepatu ternyata dapat menjadi indikator asam basa alami, di mana dalam penelitian Nuryanti et al. 2010 itu menyebutkan bahwa kembang sepatu dalam asam berubah warna menjadi merah, sedangkan dalam basa memiliki perubahan warna menjadi hijau. Terjadinya perubahan warna tersebut disebabkan karena kembang sepatu mengandung antosianin, yang dalam strukturnya terdapat kation flavilium membentuk anhidrobase akibat perubahan pH. Indikator ekstrak mahkota bunga sepatu mempunyai kemiripan dengan indikator methyl orange dan phenolphthalein, sehingga dapat digunakan sebagai pengganti indikator tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viratika Silsilia dengan NIM 2106031100059. Tanaman selanjutnya yang ada di lingkungan kampus UIN Malang yaitu Acalypha. Saya akan memutar video dokumentasi ketika saya mengidentifikasi tanaman tersebut menggunakan Google Lens. Selanjutnya, nama dari tanaman ini, nama ilmiahnya yaitu Acalypta wilkesiana. Nama latinnya Acalypha. Atau sering dikenal dengan sebutan buntut bajing. Tanaman ini merupakan tanaman sejenis perdu yang mempunyai tinggi kurang lebih 5 meter. Tanaman ini memiliki batang tegak, berkayu, memiliki percabangan simpodial, dan berwarna coklat. Pada ranting dan tangkai daun terdapat bulu-bulu halus berwarna abu-abu. Daun bertangkai cukup pendek, berbentuk bulat telur atau agak berbentuk ketupat dengan pangkal membuka atau berbentuk seperti jantung, beringit kasar dengan panjang 4-22 cm. Daunnya tunggal, berseling, lonjong atau bulat telur, tepi bergerigi, dan ujung meruncing. Pangkal rata berbintik hijau dengan panjang 4-17 cm, lebar 2-12 cm. Acalypha memiliki bunga majemuk, berbentuk bulir, berkelamin 2, putih bertangkai, dan daun dan berwarna ungu. Buah Acalypha itu berbentuk kotak, berulang 3, berambut dan berwarna merah, berakar tunggang, dan berwarna coklat. Acalypha adalah tanaman tropis dan subtropis yang tumbuh secara alami di Vanuatu dan terjadi di Kepulauan Pasifik, dan tanaman ini lebih menyukai cahaya. Manfaat dari tanaman Acalypha yaitu Acalypha dapat membersihkan noda pada kulit. Caranya dengan mengambil 10 gram daun segar Acalypha, kemudian dicuci dan ditambahkan kapur dan gambir sedikit. Kemudian ditumbuk hingga halus dan dioleskan pada noda-noda yang ada pada kulit. Manfaat yang kedua yaitu peredam demam. Dapat digunakan dengan mengambil daun Acalypha secukupnya, kemudian dicuci hingga bersih, direbus hingga mendidih, dan angkat daun dan didinginkan. Kemudian jika sudah dingin, diusapkan ke seluruh tubuh sambil dipijat. Manfaat yang ketiga, Acalypha dapat meringankan reumatik, radang, dan pembengkakan. Kita dapat menggunakannya dengan mengambil daun Acalypha segar, kemudian dipanaskan pada api, kemudian secara eksternal ditempelkan pada bagian yang sakit.
Akalifa dapat digunakan sebagai indikator alami seperti pada tesis Sarah tahun 2017. Tanaman ini mengandung senyawa kimia berupa flavonoid, tanin, dan saponin. Daun akalifa mempunyai pigmen organik berupa zat warna antosianin yang dapat mengalami perubahan warna pada perubahan pH tertentu. Antosianin dalam bahasa Inggris yaitu antosianin. Kata ini gabungan dari kata Yunani anthos yang berarti bunga dan sinos yang berarti biru. Adalah pigmen larut air yang secara alami terdapat pada berbagai jenis tumbuhan. Sesuai namanya, antosianin memberikan warna pada bunga, buah, dan daun tumbuhan hijau, dan telah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada berbagai produk pangan dan berbagai aplikasi lainnya. Antosianin adalah zat warna alami yang bersifat sebagai antioksidan yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan. Antosianin merupakan senyawa yang bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Daun akalifa dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif pada praktikum titrasi asam basa, di mana zat antosianin tersebut dapat dijadikan sebagai indikator alami yang penggunaannya lebih ekonomis dan ramah lingkungan dibandingkan dengan indikator sintesis. Tanaman selanjutnya memiliki nama latin Coleus cutellarides dan memiliki nama lokal Miana atau iler, dan di Palembang dikenal dengan adong-adong, di Batak dikenal dengan sigresing, di Toraja dikenal dengan nama bulu nangko, di Sunda dikenal dengan jawek kotok, dan di Bugis dikenal dengan ati-ati, serta di Minahasa dikenal dengan nama serebong. Miana dapat dikembangbiakkan dengan biji ataupun stek, sehingga memudahkan dalam perbanyakan penanaman. Pemanenan daun dapat dilakukan setiap saat tanpa mengenal musim dan bisa diperoleh setiap saat. Tumbuhan ini banyak tumbuh liar di tempat yang lembab dan terbuka, seperti di tepi selokan dan pematang sawah. Di beberapa daerah juga digunakan sebagai sayuran maupun obat. Daun miana berwarna ungu kecoklatan sampai ungu kehitaman, dan ada beberapa yang bagian pinggirnya bercorak hijau atau kuning. Warna yang nampak pada daun miana merupakan atribut visual yang timbul akibat pemantulan cahaya. Pigmen yang bertanggung jawab terhadap munculnya warna ungu pada daun miana adalah antosianin. Variasi warna daun pada masing-masing varietas dipengaruhi oleh pigmen yang terakumulasi di dalamnya. Misalnya, corak hijau yang nampak pada daun menandakan adanya akumulasi pigmen klorofil. Warna ungu pekat pada seluruh permukaan daun yang nampak pada daun miana disebabkan oleh tingginya kandungan antosianin. Adapun manfaat dari daun miana adalah bisa mengatasi mata merah. Jika mata merah karena iritasi, maka kamu bisa menyembuhkan masalah ini menggunakan daun miana. Caranya, kamu dapat menempelkan daun miana atau mengompres mata menggunakan daun miana yang sudah dibasahi dan dicacah. Dan begitu, iritasi yang kamu alami pada mata akan menghilang dengan cepat. Yang kedua, mencegah radikal bebas. Manfaat lain dari tanaman yang satu ini adalah mampu mencegah radikal bebas yang disebabkan oleh pencemaran udara. Radikal bebas merupakan salah satu penyebab utama munculnya kanker dalam tubuh.
Dengan meminum rebusan daun miana secara rutin, kamu dapat terjaga dari radikal bebas dan daya tahan tubuhmu menjadi jauh lebih kuat. Yang ketiga, menurunkan panas dan demam. Daun miana juga memiliki manfaat untuk menyembuhkan panas dan demam. Untuk mengolah tanaman ini menjadi obat, caranya dengan mengambil batang dan daun miana, kemudian rebus dengan 3 gelas air. Setelah mendidih, minum setengah gelas ramuan tersebut untuk mengurangi demam dan panas. Yang keempat, mengatasi wasir. Manfaat daun miana lainnya ialah mengatasi penyakit wasir atau ambeien yang sering dialami banyak orang. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu membersihkan dan merebus 20 lembar daun miana, kemudian minum rebusan daun miana tersebut ketika kamu mengalami wasir. Yang kelima, membantu mengobati bisul. Tanaman ini juga disebut mampu mengobati bisul dan mengurangi gejala bisul. Kamu dapat memanaskan daun miana di atas api, jaga agar daun tidak sampai gosong, dan tempelkan daun ke area yang terkena bisul. Lakukan hal ini berulang kali sampai bisulmu sembuh dan mengering. Yang keenam, mengatasi gejala batuk berdahak dan asma. Daun miana juga disebut ampuh untuk meredakan batuk berdahak dan asma. Meminum rebusan daun miana secara rutin dapat mengeluarkan lendir yang melekat di kerongkongan dan mengobati batuk berdahak. Yang ketujuh, dapat mengatasi gangguan saat menstruasi. Jika kamu mengalami rasa sakit ketika menstruasi atau haid, maka tak ada salahnya untuk mencoba larutan daun miana. Selain mengatasi rasa sakit haid, larutan daun ini juga dipercaya dapat mengatasi siklus menstruasi yang tidak teratur. Yang kedelapan, mengobati diabetes. Bagi kamu yang memiliki penyakit diabetes, daun miana sangatlah bermanfaat untukmu. Konon, meminum rebusan batang, daun, dan bunga miana secara teratur dapat mengobati gejala diabetes yang kamu rasakan ketika kadar gula darah tinggi. Dengan meminum rebusan ini secara rutin, juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Yang kesembilan, mengobati sakit perut dan mulas. Manfaat daun miana lainnya yang bisa kamu rasakan adalah mampu mengobati mulas dan sakit perut. Jika kamu merasakan sakit perut tiba-tiba karena iritasi atau bakteri pada lambung, kamu dapat mengobatinya dengan daun miana. Caranya cukup dengan merebus daun miana dan campurkan dengan madu agar tidak terlalu pahit saat diminum. Ramuan daun miana tersebut dipercaya dapat menyembuhkan sakit perut dan mulas yang kamu alami. Tanaman miana juga bisa digunakan sebagai indikator asam dan basah. Bagian yang digunakan adalah daunnya, di mana tanaman hias miana ini mengandung antosianin. Antosianin adalah pigmen alami yang larut dalam air yang diturunkan dari cabang biosintesis flavonoid. Senyawa antosianin bersifat amfoter, yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basah. Antosianin cenderung tidak berwarna di daerah pH netral. Di dalam larutan yang pH-nya sangat asam, pada pH kurang dari 3, memberikan warna merah yang maksimum, sedangkan di dalam larutan alkali dengan pH lebih dari 10,5, pigmen antosianin mengalami perubahan warna menjadi biru. Perubahan warna oleh indikator alami daun miana ditunjukkan oleh warna orange, yang artinya larutan bersifat asam pada pH 3,2, dan perubahan warna
kuning kecoklatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anggun Farda dari kelompok 7 dari kelas kimia C. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tumbuhan bunga yang terdapat di lingkungan kampus UIN Malang. Nah, berikut adalah gambar bunganya. Pertama, di sini saya akan mengidentifikasi jenis bunga tersebut menggunakan Google Lens. Berikut adalah video dokumentasi ketika saya mengidentifikasinya melalui Google Lens. Nah, bunga tersebut ditunjukkan pada Google Lens bahwa bunga tersebut merupakan bunga kencana ungu. Nah, bunga kencana ungu merupakan salah satu tanaman berbunga yang warnanya itu berwarna ungu, kadang terdapat juga yang berwarna merah jambu atau biru. Bunga ini berasal dari keluarga Acanthaceae. Nah, bunga kencana ungu ini memiliki nama ilmiah atau nama latin yaitu Roelia angustifolia. Sedangkan nama lokalnya yaitu lebih dikenal sebagai kencana ungu dan banyak pula orang yang menyebutnya sebagai bunga pletekan. Kenapa disebut sebagai bunga pletekan? Karena biji dari bunga kencana ungu itu, yaitu seperti ini, pada zaman dahulu itu sering sekali dibuat untuk mainan petasan. Ketika bijinya itu direndam pada air, maka akan meletus sehingga menimbulkan bunyi pletek. Oleh karena itu, bunga ini disebut sebagai bunga pletekan. Adapun manfaat dari bunga kencana ungu ini ada banyak sekali manfaatnya. Saya ambil dari mediasosial.com. Berikut adalah beberapa manfaat dari bunga kencana ungu. Yang pertama adalah mencegah hipertensi. Cara menggunakannya yaitu dengan menggunakan 12 kuncup bunga kencana ungu yang direbus dengan 1 liter air. Setelah kurang lebih mendidih selama 15 menit, api dimatikan, lalu disaring dan didinginkan untuk kemudian diminum secara rutin 2 kali sehari, pagi dan sore. Selanjutnya, manfaat dari bunga kencana ungu yaitu untuk mengatasi gatal. Untuk mengatasi gatal, cukup dengan mencuci bersih bunga tanaman kencana ungu, lalu ditumbuk hingga halus, kemudian dibalurkan pada area kulit yang mengalami gatal. Selanjutnya, manfaat dari bunga kencana ungu juga dapat untuk mengobati batuk. Caranya yaitu dengan meminum secara rutin air rebusan bunga kencana ungu tersebut. Manfaat selanjutnya yaitu untuk menyembuhkan peradangan. Dalam penyembuhan peradangan ini, tumbuhan kencana ungu yang digunakan yaitu akarnya, di mana akar dari bunga kencana ungu ini memiliki khasiat sebagai minuman herbal untuk mengobati luka lambung dan usus 12 jari. Untuk membuat ramuan ini, dengan cara menjemur akar kencana ungu di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Lalu dihaluskan akar tersebut dan direbus dalam air. Kemudian diminum dalam kondisi yang hangat. Selanjutnya, manfaat dari bunga kencana ungu yaitu untuk mengobati saluran kemih dan ginjal. Caranya yaitu dengan merebus 75 sampai 112 gram seluruh batang segar atau 25 sampai 38 gram batang dari bunga kencana ungu yang sudah kering dalam 1 liter air. Jadi dalam mengobati saluran kemih dan ginjal, yang diambil dari tanaman bunga kencana ungu yaitu bagian batangnya. Selanjutnya, bunga kencana ungu ini juga bermanfaat untuk mengatasi diabetes.
Caranya cukup dengan merebus 1 genggam daun kencana ungu dengan air secukupnya. Kemudian ditiriskan, lalu minum airnya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi dalam mengatasi diabetes ini, bagian tumbuhan bunga kencana yang diambil yaitu daunnya. Manfaat dari bunga kencana ungu ini saya ambil dari media social.com. Nah, dalam mengatasi diabetes, saya temukan jurnal yang telah meneliti kandungan dari tumbuhan kencana ungu tersebut. Dalam jurnal yang berjudul Pengaruh ekstrak daun Rauwolfia tuberosa L terhadap kadar glukosa darah pada mencit putih. Nah, dalam jurnal ini didapatkan hasil penelitian bahwa ekstrak daun pletekan dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit putih secara maksimal pada konsentrasi 30% selama 2 jam. Menurut peneliti, adanya kandungan zat polifenol dan antioksidan yang terkandung dalam ekstrak daun pletekan yang berfungsi sebagai merangsang produksi insulin pada pankreas. Sehingga apabila diberikan kepada penderita glukosa darah yang tinggi, maka sangat membantu pankreas untuk memproduksi insulin. Nah, banyak sekali manfaat yang didapatkan dari bunga kencana ungu tersebut. Namun tidak menuntut kemungkinan untuk tetap selalu pola hidup sehat. Nah, selanjutnya bunga kencana ungu tersebut juga dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Dalam jurnal yang berjudul Inventarisasi Tanaman Berpotensi sebagai Indikator Asam Basa Alami di Kota Kupang, pada jurnalnya Proceedings Seminar Nasional Biologi dan Pengajarannya, didapatkan hasil bahwa di sini tertulis bunga Rauwolfia dapat merubah warna pada larutan yang pH-nya berbeda, di mana pada warna ekstrak awalnya bunga Rauwolfia itu ungu kehitaman, ketika dicampurkan dengan larutan H2SO4 itu warnanya berubah menjadi pink. Kemudian ketika pada larutan asam CH3COOH larutannya berwarna pink muda. Sedangkan pada NaOH itu berubah menjadi kuning, dan pada NaHCO3 ekstrak dari bunga tersebut berubah menjadi hijau. Dengan begitu, bunga kencana ungu ini dapat digunakan sebagai indikator alami asam basa. Penggolongan indikatornya yaitu sebagai indikator universal karena dapat mengubah warna. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bunga kencana ungu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Masruha dari kelas Kimia C kelompok 7. Ini tentang tumbuhan Prunus cerasifera yang termasuk ada juga di UIN. Nah, jadi nama latinnya Prunus cerasifera atau nama lokalnya biasa kita sebut plum cherry atau plum cherry itu ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya sangat banyak sebenarnya. Di sini saya cuma cantumkan beberapa. Seperti yang pertama ada untuk menurunkan berat badan. Kenapa? Karena buah plum ini atau buah ini itu termasuk buah yang rendah kalori, juga mengandung asam lemak yang tak jenuh. Juga di situ terdapat vitamin C dan vitamin A yang kaya serat. Nah, jadi kandungan inilah yang membuat orang-orang itu banyak mengonsumsinya karena sangat bagus digunakan pada orang yang sedang menjalani program penurunan berat badan. Yang kedua, untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kenapa? Karena mengonsumsi buah ini juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidannya itu tinggi, sehingga bila dikonsumsi secara rutin dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Kemudian
untuk menjaga kesehatan mata. Sudah tentu kalau kesehatan mata pasti ada vitamin A ya, yang sangat dibutuhkan ketika menjaga kesehatan mata. Buah ini juga mengandung sekitar 5% vitamin A, yang mana apabila mengonsumsi secara rutin, jika Anda ingin menjaga, maka mata kalian akan sehat kembali dengan memanfaatkan buah plum ini. Kemudian menjaga kadar gula darah. Nah, meski tinggi karbohidratnya, ketika mengonsumsi ini itu tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah yang berlebihan. Kenapa? Karena buah ini itu mampu meningkatkan kadar adenopektin, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur kadar gula darah. Selain itu, serat alami juga berperan untuk menghambat penyerapan karbohidrat di dalam usus, jadi aman, jadi nggak meskipun karbohidratnya tinggi tapi dia nggak bikin naik darahnya. Nah, bisa dilihat ini seperti ini di UIN ya. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Di dalam budidaya itu tuh kan tanaman yang termasuk bersyukur dan mudah beradaptasi. Karena apa? Dapat tumbuh dalam tanah berkapur selama mereka memiliki kelembapan yang cukup. Artinya penyiraman juga harus teratur, terutama pada saat musim panas ya. Karena di Malang kan musim panas mungkin jarang ya, setahu saya kan Malang dingin. Nah, apakah air yang mengalir dengan baik itu dapat mengaliri tumbuhan tersebut atau tidak? Nah, bagaimana? Caranya sangat mudah. Ketika misal takut nggak menyerap, maka buat saja lubang di tanah yang berukuran sekitar 50 x 50 cm, kemudian diisi dengan air. Kemudian tinggal menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk diserap. Akan lebih baik jika tidak lebih dari beberapa menit, karena itu berarti tanahnya dikeringkan dengan sangat baik. Tetapi jika butuh waktu berjam-jam sebelum menanam pohon, maka kita harus melakukan pasang beberapa sistem drainase atau campur bumi dengan substratnya seperti perlit atau tanah liat agar akarnya nanti diangin-anginkan dengan baik gitu maksudnya. Nah, menurut teori juga sebenarnya pohon ini bisa dijadikan sebagai bonsai. Itu jika kalian mau. Juga bisa kalian tanam dalam pot kecil. Nah, karena tumbuhan ini tuh umumnya di musim semi. Sebelum melanjutkan pertumbuhannya. Tahannya tumbuhan ini tahannya kurang lebih 18 derajat Celcius. Jadi mudah ya untuk dirawat gitu intinya. Nah, sumber atau asal muasal sumbernya saya ambil dari beberapa internet sebenarnya, karena saya tidak begitu paham maksudnya sumber, jadi ini saya kasih ini. Secara pengetahuan diyakini tanaman ini atau brown cherry itu dijuluki Prunus pisardi juga ada, yang mana tumbuhan itu diimpor ke Prancis oleh tukang kebun namanya M. Pissard ke Syah Iran, kemudian menjadi sumber stok di Eropa dan berkembang. Ukuran tumbuhannya ketika sudah mencapai dewasa, dia tinggi 20 hingga lebar 15 kaki. Nah, waktu mekar emang di musim semi karena ini dari luar ya. Nah, ini klasifikasinya saya juga cantumkan. Dia berkingdom lantai, subkingdomnya Draseobionta, superdivisinya Spermatopolita, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelasnya Rosidae, ordo Rosales, familinya Rosaceae, genus Prunus, dan spesiesnya Prunus cerasifera.
Nah, untuk mengetahui sebenarnya tumbuhan ini tuh asam atau basa ya. Jadi tumbuhan ini ketika berbuih berarti tanahnya bersifat asam tanahnya. Tetapi jika tetap sama berarti dia netral. Itu. Nah, seperti ini daunnya. Karena Elprunus itu pohon gugur yang mana kehilangan daunnya di musim gugur. Ketika awal musim semi atau dingin, kan dia berasal dari Eropa dan Asia. Maka dari itulah spesies ini dikenal sebagai kayak menyambut musim semi. Tuh. Bunganya tumbuhan ini tuh indah, berdiameternya sekitar 2 cm, juga memiliki kelopak gitu. Karena keindahannya juga banyak kultivar yang dikembangkan seperti Prunus cerasifera yang Pisardi dan juga Prunus cerasifera yang nigra, baik dengan daun ungu maupun daun yang berwarna merah jambu. Ada satu lagi yang sangat indah, itu Prunus cerasifera Linsayae yang memiliki bunganya warna merah muda dan daun yang berwarna hijau. Nah, film ini berjadikan cukup dekoratif ya, karena memiliki cukup dekoratif karena dia memiliki dedaunan ungu merah dan ungu coklat yang seperti senang ketika kita lihat, karena dengan kontras warnanya itu menyenangkan ketika kita menanam. Dia juga memiliki mekar putih yang lahir di atas cabang yang gundul sehingga memiliki daya tarik yang besar juga. Jadi tumbuhan ini bisa juga buat tanaman hias. Tuh. Harus dikatakan pula bahwa Prunus cerasifera ini yang Pisardi itu belum hias. Jadi tidak menawarkan produksi belum yang dapat dimakan. Beda lagi seperti mekar sebelum munculnya dedaunan, ketika itu benar-benar tertutup oleh bunga-bunga kecil berwarna merah muda yang melimpah. Ini juga kayunya mengkilap dengan warna kemerahan yang ternyata merupakan pembeda dari genus Prunus. Jadi masing-masing Prunus pasti beda kulit kayunya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.